Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video belajar mata kuliah manajemen data epidemiologi sistem informasi geografis menggunakan software Quantum GIS. Nah, pada video belajar kali ini kita akan mencoba belajar tentang teknik digitasi pada shape file bertipe titik, tola, point, line atau garis, dan poligon. Ketiga tipe shape file tersebut memerlukan cara yang sedikit berbeda dalam proses digitasi ataupun dalam proses editing. Sebelum kita bicara tentang langkah-langkah melakukan digitasi, kita lihat dulu teori atau informasi mengenai digitasi. Digitasi adalah proses alih media cetak atau analog ke dalam media digital atau elektronik melalui proses scanning, digitasi, fotografi, atau teknik lainnya. Digitasi juga salah satu tugas umum yang seseorang spesialis GIS yang harus dilakukan. Nah, seringkali kegiatan digitasi ini sebagian besar waktu habis dalam proses digitasi. Proses digitasi dilakukan jika kita tidak mempunyai file peta digital yang berekstensi .shp namun masih memiliki gambar, peta, atau raster yang memiliki informasi koordinat. Nah, seperti itu gambaran awal mengenai digitasi. Digitasi itu semacam menciplak, mengedit on screen. Nah, di dalam Quantum GIS itu menyediakan fasilitas pengeditan on screen yang bisa kita lakukan sekalipun kita tidak memiliki gambar atau peta dasar yang memiliki informasi koordinat. Ada langkah awal untuk kita melakukan teknik digitasi secara on screen menggunakan Quantum GIS. Seperti biasa, langkah yang pertama adalah kita buka programnya dulu. Kita buka program, terus kita buka project yang sebelumnya yang pernah kita kerjakan dengan klik menu project, terus open project. Ya, kita cari di mana project yang telah kita simpan. Misalnya untuk video kali ini saya simpan di dokumen. Nah, kita buka dulu project yang sebelumnya pernah kita kerjakan. Ya, ini yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya setelah project kita terbuka, layar telah terbuka, kita ingin menambahkan fitur yang ada di dalam peta ini, sehingga peta ini tidak hanya sebatas peta kecamatan, tapi bisa misalnya peta ini memiliki jalan raya, memiliki lokasi puskesmas. Nah, untuk melakukan tersebut kita perlu melakukan digitasi karena kita tidak memiliki file SHP yang berekstensi SHP, maka perlu kita lakukan digitasi. Nah, digitasi on screen yang ada di software Quantum GIS, pertama-tama kita perlu mengaktifkan plugin
yang telah disediakan dengan cara kita klik menu plugin, terus manage and install plugin, klik jika yang baru pertama mengklik nanti ada proses loading, tunggu sampai selesai sehingga muncul sampai seperti ini, sampai muncul banyak. Terus kita ketik quick map service. Nah, kita pilih quick map service. Nah, langkah ini kita lakukan secara online. Nah, jika menginstal plugin tidak secara online, caranya sama, kita jangan klik all, pilih install from zip file, terus kita klik ini, kita cari di mana file, misalnya data yang misalnya plugin ini sudah saya quick map service 09, terus open, terus install. Itu cara install plugin secara offline. Nah, kita coba secara online, quick map service, kita pilih quick map service. Kalau sudah muncul seperti ini, install plugin, tunggu sampai selesai prosesnya. Sampai muncul 100%. Nah, kalau sudah selesai tertulis plugin install successfully, atau ada muncul tulisan uninstall atau reinstall plugin. Nah, kalau sudah kita klik close, nanti akan muncul toolbar seperti ini, toolbar 3 ini. Oke, setelah toolbarnya muncul, sebelum kita memasukkan map atau peta secara online, yang perlu diatur yang pertama adalah kita perlu menyesuaikan referensi koordinat dari peta yang akan kita ambil. Jadi caranya adalah kita klik kanan pada layar yang aktif, terus kita pilih set CRS, set layar CRS. Nah, untuk kita pilih, kita klik 4326 WGS 84 PSG 4326, kita pilih klik OK. Artinya nanti peta yang kita ambil akan menyesuaikan koordinat yang kita pakai. Setelah itu kita bisa mengambil map atau peta secara online dengan plugin tadi yang sudah aktif, plugin Quick Map Service, dengan mengklik ini Quick Map Service, klik kiri, terus pilih OSM standar. Nanti akan muncul peta Kendari, tampilan seperti ini. Secara online peta Kendari akan masuk. Nah, setelah muncul ini baru kita bisa melakukan teknik digitasi atau langkah-langkah teknik digitasi. Nah, untuk memudahkan kita melakukan digitasi, ada baiknya layer peta
kendari ini kita ubah menjadi single dan sifatnya transparan. Jadi caranya kita klik properti, terus kita ganti simbolnya menjadi jangan graduate, kita pilih single simbol, terus kita atur di opacity, transparansinya. Kalau dia transparan, kita bisa mengedit atau menambahkan save file menggunakan teknik digitasi. Atau cara yang biasa kita lakukan, kita pilih outline, terserah warna apa saja. Pilih apply, klik OK. Nah, sehingga peta kendari dengan ekstensi save file itu bisa kita lihat secara transparan. Nah, untuk teknik digitasi, kita mulai dari teknik digitasi line atau garis. Nah, bagaimana cara melakukan digitasi dengan tipe garis atau tipe line? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa digitasi atau menggunakan fitur garis itu digunakan untuk membuat peta-peta bertipe garis seperti peta jaringan jalan, peta batas administrasi, dan lain-lain yang memiliki luasan yang tidak terlalu luas dibandingkan dengan fitur polygon. Nah, untuk video kali ini kita coba menambahkan atau melakukan digitasi tipe garis. Nah, langkahnya yang pertama adalah kita klik kita menambahkan layer dengan mengklik add new shape layer. Jadi kita menambahkan klik new shape layer, atau kita bisa klik di menu layer, terus pilih new shape file layer. File name-nya kita beri nama jalan. Nah, encodingnya tetap geometrik. Tipenya kita ganti menjadi tipe line karena kita ingin membuat shape file atau melakukan digitasi bertipe garis. Referensi geografisnya tetap sama, FSG 4326 menggunakan WGS 84. Terus yang di bawah itu new field. New field itu adalah atribut yang akan kita masukkan di dalam shape file jalan. Misalnya di dalam shape file jalan kita akan buat nama jalannya. Nah, kalau misalnya nama jalan itu tipenya adalah teks, maka tetap kita pilih teks, terus klik add to field list. Nah, selanjutnya misalnya di shape file jalan itu kita ingin juga menambahkan atribut selain nama jalan, tipe jalannya. Misalnya ada tipe jalan provinsi, kota, dan sebagainya. Terus kalau tipenya teks, kita tetap teks. Add to field, misalnya selanjutnya lagi misalnya kita ingin menambahkan atributnya kondisi jalan. Misalnya, kondisi jalan, misalnya nanti kita punya
kondisi jalan. Misalnya nanti kita ingin mengisi apakah jalan ini kondisinya bagus, berlubang atau rusak. Kita coba add to fit list. Seandainya misalnya atribut yang kita ingin masukkan sudah cukup, maka kita klik OK. Klik OK. Jadi di sebelah kanan kita layar atau di table of content ada save file bernama jalan. Nah, untuk memudahkan kita untuk memulai teknik digitasi, yang pertama adalah kita klik layar line atau jalan. Kita klik, terus kita pilih toggle editing. Nah, klik icon toggle editing, itu mode editing layar akan berubah menjadi aktif. Nah, kalau dia aktif tandanya fitur-fitur editing itu bisa kita gunakan. Kita klik toggle editing, terus klik icon add line feature. Kita klik add line feature. Nah, misalnya, dalam melakukan digitasi kami rekomendasikan agar menggunakan mouse untuk memudahkan kita dalam khususnya membesarkan, mengecilkan, bahkan memindahkan kursor mouse. Misalnya untuk kali ini kita coba buat peta jalan Poasia. Misalnya kita ingin membuat jalan yang ada di Kecamatan Poasia menggunakan map online. Jadi kita perbesar. Jadi untuk melakukan teknik digitasi itu harus memiliki presisi yang tinggi atau keakuratan yang tinggi. Maka untuk mendapatkan presisi yang tinggi kita perlu memperbesar gambar yang akan atau map yang akan kita lakukan digitasi. Misalnya kita akan membuat jalan raya Jalan Bunggasi. Caranya kita aktifkan icon toggle editing, terus kita pilih add line fitur. Nah, dalam setiap melakukan editing, kita klik kiri, dan setiap ingin mengakhiri digitasi kita klik kanan. Dan untuk menggerakkan, misalnya kita ingin memindahkan petanya, misalnya petanya terlalu besar, terlalu kecil, maka kita perlu perbesar dan kita pindahkan mouse kita dulu. Kita pilih toggle editing, terus kita geser. Nah, kita mulai coba menggambar jalan Bunggasi. Toggle edit, kita mulai garis. Caranya kalau kita klik pada satu titik, sehingga nanti akan terbentuk garis yang mengikuti peta sesungguhnya. Kita klik kiri, kita ikuti garisnya arahnya kemana. Nah, kita klik kiri, Nah, seandainya kita misalnya kita ingin melanjutkan garis ke sini, namun karena ada keterbatasan, maka cara yang kita lakukan adalah kita nonaktifkan kembali. Kita klik pen map,
kita geser saja untuk melanjutkan pekerjaan kita. Terus untuk melanjutkan kita klik lagi add line fitur. Nah, dia akan lanjut. Terus mengikuti. Ingat, dalam teknik digitasi, presisi dan akurasi itu sangat menentukan. Coba sampai selesai jalan tugas. Nah, misalnya pekerjaan kita anggap kita berhenti selesai di sini dulu, nanti kita lanjutkan, maka kita perlu tinggal klik kanan untuk mengakhiri titik pengerjaan kita dengan cara klik kanan, terus beri nama ID, misalnya 1, nama jalannya tadi Jalan Bugasi, Jalan Bugasi, misalnya tipe jalannya itu provinsi, misalnya kondisinya baik. Terus kita klik OK. Kita bisa mengecek bahwa kita save file jalan itu memiliki atribut, ada ID, nama, tipe, dan kondisinya seperti apa. Kita coba baru buat satu, sekarang kita coba lagi buat jalan lagi yang lain, masih di Kecamatan Poasia. Misalnya kita ingin membuat misalnya lorong, misalnya kita ingin membuat lorong yang ini, buat lorong caranya sama, kita klik menu toggle editing, kita aktifkan, terus pilih lagi add line fitur. Nah, kita tambahkan misalnya sini jalannya, kita perbesar dulu, terus kita pilih ini jalan lorong ya.
saya batas ya di sini. Nah, setiap mengakhiri titik digitasi, kita melakukan klik kanan, kita tinggal akhiri dengan klik kanan. Terus kita beri nama misalnya ID 2, misalnya ini nama jalannya apa ya? Misalnya Jalan Mandala, tipenya misalnya karena dia ini lorong, misalnya lorong, misalnya kondisinya baik, terus kita klik oke. Nah, selanjutnya begitu, kita mesti lengkapi. Nah, untuk melengkapi semuanya caranya sama, tipenya garis, jadi satu layer atau shape file jalan itu digunakan untuk menggambarkan fitur-fitur atau atribut map dalam bentuk jalan. Jadi kita cuma contoh tadi, caranya sama. Menekan, aktifkan menu toggle editing, terus klik add layer, fitur, dan seterusnya. Dan setiap ingin mengakhiri, klik kanan dan beri nama sesuai dengan field yang telah kita isi. Nah, setelah anggap misalnya pekerjaan kita sudah selesai, jangan lupa di save dengan pilih save layer edit dan pilih nonaktifkan toggle editing. Nah, kita coba lihat pekerjaan kita. Nah, kita punya jalan yang ada di Poasia berdasarkan gambar asli. Kita coba perbanyak lagi. Contoh. Nah, sekarang itu teknik digitasi atau menambah objek atau fitur garis di dalam shape file. Nah, yang berikut bagaimana teknik digitasi atau menambahkan objek atau fitur bertipe point. Nah, caranya sebenarnya sama dengan menambahkan fitur lain ataupun fitur polygon. Langkah yang pertama adalah kita pilih menu layer, terus kita pilih create layer, terus pilih new shape file layer. Nah, kita beri nama misalnya puskesmas atau misalnya pelayanan kesehatan. Jadi ada puskesmas, ada rumah sakit, ada posyandu. Nah, objek point atau objek titik itu biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah lokasi dalam bentuk point atau titik. Nah, misalnya contohnya kita ingin membuat lokasi pelayanan kesehatan yang ada di Kota Kendari. Nah, caranya sama, kita pilih. Nah, yang berubah adalah atau yang berbeda adalah di tipe geometrinya. Karena kita ingin membuat fitur atau objek bertipe point, berjenis point, maka kita pilih point. Referensinya sama, kita beri nama. Nah, untuk new field-nya sama dengan menambahkan atribut atau objek jalan. Misalnya dalam objek pelayanan kesehatan kita akan menambahkan informasi mengenai nama pelayanan kesehatan, misalnya apakah ini puskesmas atau rumah sakit. Nah, atau misalnya saya jenis nanti misalnya jenisnya ini apakah rumah sakit negeri, swasta, atau puskesmas atau posyandu. Jadi kita boleh tambahkan informasi jenis. Terus kalau sudah cukup, kita klik OK.
Nah, untuk memulai digitasi caranya sama dengan menambah objek lain. Jadi caranya sama, kita klik pada layer yang ingin kita buatkan atau kita ingin digitasi, misalnya yang cache dengan objek bertipe titik. Langkahnya sama, kita klik icon toggle editing, akan muncul menu add point fitur. Nah, kalau tadi line itu add line fitur, dia akan berubah menjadi add point fitur. Maksudnya kita akan menambahkan fitur atau objek berbentuk titik. Nah, misalnya kita klik. Nah, misalnya karena di dalam peta ini kita pakai ini tidak menunjukkan di mana lokasi pelayanan kesehatan yang ada di Poasia. Oke, kita contoh saja misalnya nanti kita di video berikutnya kita akan bahas bagaimana memasukkan titik koordinat ke dalam quantum GIS sehingga menghasilkan sebuah fitur berjenis poin atau titik. Nah, untuk di video ini atau di kali ini, karena map yang kita secara online yang kita gunakan itu tidak menunjukkan di mana lokasi puskesmas yang atau lokasi pelayanan kesehatan, kita anggap saja misalnya di sini misalnya. Jadi kita klik add line fitur, add point fitur, terus kita klik misalnya, saya anggap saja di gambar ini menunjukkan bahwa di sini lokasi misalnya rumah sakit, puskesmas. Kita klik, kita tambahkan ID-nya, misalnya ID nomor 1, kita beri nama. Ini misalnya ini puskesmas Poasia. Terus jenisnya misalnya ya pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kalau rumah sakit itu pelayanan kesehatan tingkat kedua atau sekunder. Nah, kesehatan primer itu ada di puskesmas. Tuh. Nanti akan muncul objek berbentuk titik. Nah, objek berbentuk titik ini menggambarkan informasi lokasi puskesmas. Nah, misalnya di gambar lagi ini kita ingin menambahkan lokasi misalnya rumah sakit. Nah, kita caranya sama, kita aktifkan, terus kita pilih add point fitur, misalnya anggap rumah sakit misalnya berada di sini. Kita klik, nah, ini kita beri nama 2, misalnya rumah sakit Abu Nawas. Jenisnya yang cache tingkat 2. Nah, kita dapat informasi. Jadi poin itu tinggal kita klik saja, jadi akan muncul. Nah, poin menambahkan objek poin itu lebih mudah dibandingkan menambahkan objek line dan polygon. Karena fitur poin itu hanya menggambarkan lokasi, di lokasi dalam bentuk poin. Nah, caranya setelah misalnya anggap pekerjaan kita sudah masukkan semua, kita sudah selesai. Nah, lalu kita klik save layer edit itu menyimpan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, kita bisa cek, kita
Jadi dalam peta kita itu sudah ada fitur jalan, sudah ada fitur poin atau lokasi pelayanan kesehatan. Nah, sekali lagi, dalam pengaturan table of content, itu aturannya adalah fitur poin itu selalu disimpan di paling atas. Nah, setelah fitur poin itu baru fitur atau objek berbentuk line. Nah, dan terakhir itu adalah fitur polygon. Itu disimpan di paling akhir atau paling bawah setelah point dan line. Biasanya kalau point disimpan di bawah, maka point itu tidak akan kelihatan. Nah, kalau untuk polygon caranya sama juga. Jadi kalau untuk menambahkan fitur polygon, misalnya kita ingin menggambarkan perumahan yang ada di sekitar Kecamatan Poasia. Jadi polygon itu untuk menggambarkan sebuah luasan. Nah, digitasi dengan polygon itu lebih rumit dibandingkan digitasi berbentuk objek berbentuk garis ataupun objek berbentuk point. Nah, untuk memulai digitasi objek berbentuk polygon, caranya sama. Kita tambahkan dulu layernya, create layer, terus pilih new save file layer. Terus kita beri nama perumahan misalnya. Terus tipenya kita ganti jadi polygon, terus kita ganti misalnya perumahan apa namanya. Terus misalnya kita tambahkan lagi apa informasinya, misalnya jenis, ini bukan, misalnya bangunan ya, bangunan. Kita ganti namanya bangunan apa, jenisnya apa, misalnya namanya bangunannya ruko, pakai ini. Kita ganti terus tambahkan jenis, misalnya ada jenis perkantoran, perumahan, atau pertokoan. Bangunan, terus kita mengaktifkan toggle editing, nanti akan berubah add point, tadi kalau point itu dia akan add point. Karena kita aktifkan ada layer polygon, maka add yang akan muncul di sini adalah add polygon fitur. Nah, misalnya kita ingin menggambarkan, anggap misalnya ini kompleks, ini bangunan ruko atau pertokoan. Jadi caranya kita perbesar. Sekali lagi, dalam teknik digitasi, presisi dan akurasi itu sangat menentukan. Kita perlu menggambarnya semirip aslinya. Kita perbesar, kita save, add polygon, kita gambar. Jadi caranya kita mulai titik, kita gambar satu-satu kotak yang ada di sini. Misalnya, caranya kita klik kiri, nanti ketika di akhir titik pertemuan ini, ini belum ketemu garis, jadi misalnya ketika kita ingin mengakhiri itu selalu dengan klik kanan. Setiap ingin mengakhiri pertemuan antara garis awal dan garis akhir, maka kita harus klik kanan. Kita kasih nama, misalnya nama bangunan ruko.
ya jenisnya ruko. Misalnya nama ruko RR, jenisnya adalah misalnya namanya ruko RR, ya ruko, jenisnya ruko. Nah, berikut dan seterusnya. Misalnya ini lagi, ini adalah misalnya kompleks ruko juga. Misalnya ID-nya tuh. Misalnya juga ini ruko, misalnya BB, misalnya jenisnya ruko. Selanjutnya lagi, misalnya kita ingin gambar ini. Misalnya ini adalah bangunan sekolah. Perbesar, kita ikuti garisnya. Ya, kita menjiplak. 3, misalnya ini jenis, misalnya namanya adalah misalnya, Mandala Walu ya. Jenisnya adalah misalnya sekolah atau perguruan tinggi. Dan seterusnya. Jadi gambar-gambar yang ini mesti dilengkapi. Jadi kita mesti lengkapi. Makanya tadi di awal adalah teknik digitasi itu adalah teknik yang memakan sebagian waktu dari para pengguna GIS. Jadi kita mesti melengkapi semua ini. Jadi nanti di rumah kita latihan, kita coba selesaikan ini semua. Jadi jalan sudah kita buat, ini lorongnya mesti ada juga, ini kompleks perumahan misalnya. Nah, caranya seperti itu. Jadi teknik digitasi berbentuk objek, fitur, point, line, dan polygon kita sudah tahu seperti apa tekniknya. Jadi untuk mengecek atribut yang kita sudah buat tadi, caranya tinggal kita aktifkan di mana layar atau fitur yang akan kita cek. Ini bangunan, klik open attribute table. Nah, kita memiliki data 3 bangunan, namanya ini, jenisnya apa saja. Nah, sama juga yang cache, kita klik untuk mengecek jalan, kita pilih atribut, dan seterusnya. Nah, seperti itulah teknik digitasi GIS menggunakan kuantum. Nah, misalnya kita sekarang untuk mengecek tampilan, kita ingin merubah tampilan atau simbol yang ada yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita digitasi, kita ingin merubah simbol, misalnya kita ingin merubah simbol, kalau provinsi simbolnya begini, kalau jalan lorong simbolnya bagaimana, atau kalau rumah sakit bagaimana simbolnya, puskesmas bagaimana simbolnya. Nah, kita mulai contoh, misalnya kita ingin contoh simbol point. Point caranya tinggal kita klik kanan atau klik 2 kali pada layar kanan, terus pilih properti. Nah, ada kolom pilihan simbol, kita nggak pilih jangan single simbol, kita pilih
kategori. Nah, kategorinya berdasarkan misalnya tadi adalah jenis. Artinya kalau rumah sakit begini simbolnya, kalau puskesmas itu beda simbolnya dengan rumah sakit. Nah, kita ganti simbolnya. Nah, simbolnya titik. Terus kita pilih lah, misalnya random color, kita classify. Jadi nanti ada beda warna antara puskesmas dan rumah sakit. Nah, jika ingin merubah simbol-simbol warna ini, misalnya kita ganti, klik simbol, terus kita pilih paling bawah, contohnya seperti apa. Misalnya simbol rumah sakit seperti ini, simple. Misalnya puskesmas rumah sakit. Nah, kita klik. Nah, kalau puskesmas kita beri simbol yang beda. Misalnya simbolnya begini. Oke. Terus kita aktifkan. Kalau sudah kita klik apply. Terus oke. Nah, nanti akan berubah simbolnya seperti ini. Bukan lagi titik, tapi artinya bukan titik biasa, tapi sudah berubah menjadi simbol yang memiliki karakter. Nah, misalnya di puskesmas begini logonya. Kalau rumah sakit begini simbolnya. Nah, untuk jalanan juga sama caranya dengan merubah simbol jalan, misalnya jalan provinsi lebih lebar, jalan lorong lebih sempit. Caranya sama, kita klik kiri 2 kali atau klik kanan, terus di properti, terus kita ganti simbolnya menjadi kategori. Nah, kita akan mengelompokkan atau mengkategorikan. Tadi berdasarkan tipe. Ya, tipenya tadi kan ada tipe provinsi dan lorong. Terus simbolnya biarkan dulu kosong, kita terus classify. Nanti ada jenis tipe lorong provinsi. Nah, kita klik kiri sebelah kiri simbol, kita klik kiri 2 kali untuk merubah simbol value lorong, legend lorong. Ya, misalnya lorong itu jalannya kecil, lorongnya itu tidak terlalu besar, maka kita bisa pilih simbolnya seperti ini. Atau lorong, ya misalnya seperti ini. Nah, kalau untuk provinsi, pastinya dia lebih lebar daripada jalan lorong. Kita perlu kalau untuk jalan kereta api, kalau untuk jalan provinsi ini karena jalan lorong itu lebih kecil atau lebih sempit dibandingkan jalan provinsi, maka width-nya ini lebar. Ini mesti kita perbesar, misalnya 2. Masih kecil, 4 mungkin. Kalau 4 kita anggap cukup, kita klik OK. Terus jadi jalan, kita bisa lihat jalan lorong, jalan yang tipenya lorong itu lebih kecil dibandingkan jalan yang berbentuk
uh, apa namanya, uh, provinsi. Nah, seperti itu. Baik, itulah cara atau teknik digitasi yang bisa kita lakukan menggunakan quantum GIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.